Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup menemani perjalanan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah kita kali ini. Asal-usul cerita Malin Kundang. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Sumatera, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya yang sudah tua. Malin adalah anak satu-satunya, dan sejak kecil ia hidup dalam kesederhanaan. Ayah Malin sudah lama pergi meninggalkan mereka tanpa kabar. Karena itu, sang ibu harus bekerja keras sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meski hidup miskin, Ibu Malin selalu mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan berharap suatu hari Malin bisa meraih kesuksesan. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin, tetapi di sisi lain, ia juga sering merasa malu dengan kemiskinan mereka. Ia bercita-cita menjadi orang kaya agar bisa keluar dari kehidupan yang sulit ini. Ketika Malin beranjak dewasa, ia memutuskan untuk pergi merantau ke kota besar demi mengubah nasib. Ia percaya bahwa desa kecilnya tidak akan memberinya peluang untuk menjadi orang sukses. Ibunya sebenarnya merasa berat hati melepas anak satu-satunya, tetapi ia tidak ingin menghalangi cita-cita Malin. Sebelum berangkat, ibunya memberikan pesan, Malin, jangan pernah lupa dengan ibumu dan asal-usulmu. Ingat, doa ibu akan selalu menyertaimu. Dengan tekad yang besar, Malin menaiki kapal dagang yang singgah di pelabuhan desa. Ia berjanji akan kembali membawa kekayaan dan membahagiakan ibunya. Sang ibu hanya bisa menangis dan berdoa untuk keselamatan anaknya. Di kota, Malin memulai hidupnya dengan bekerja keras sebagai anak buah kapal. Ia adalah pemuda yang cerdas dan gigih, sehingga ia cepat mendapat kepercayaan dari para pedagang kaya. Tahun demi tahun berlalu, kerja keras Malin membuahkan hasil. Ia menjadi seorang pedagang yang sukses dan memiliki kapal sendiri. Selain kekayaan, Malin juga berhasil menikahi seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan. Hidupnya kini penuh kemewahan, dengan rumah megah dan kapal-kapal besar yang menjadi simbol kesuksesannya. Namun, di tengah kesuksesan itu, Malin mulai melupakan ibunya dan janjinya untuk kembali. Suatu hari, setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, Malin Kundang memutuskan untuk berlayar kembali ke kampung halamannya bersama istrinya. Kapalnya yang megah berlabuh di pelabuhan desa, menarik perhatian banyak penduduk. Mereka berbondong-bondong datang untuk melihat kapal besar itu dan mengagumi sosok Malin yang kini tampak seperti seorang bangsawan kaya. Kabar kepulangan Malin sampai ke telinga ibunya. Sang ibu sangat bahagia mendengar anaknya kembali setelah sekian lama. Dengan penuh harap, ia segera berlari ke pelabuhan untuk menemui Malin. Namun, ketika ia melihat Malin bersama istrinya, ia hampir tidak percaya bahwa pria kaya itu adalah anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih. Pengingkaran Malin. Sang ibu mendekati Malin dengan penuh haru. Tetapi ketika ia memanggil nama Malin, sang anak malah merasa malu. Istrinya yang anggun bertanya siapa wanita tua yang lusuh itu. Malin, yang khawatir dengan citranya di depan istrinya dan anak buahnya, menyangkal bahwa wanita itu adalah ibunya. Aku tidak mengenalmu, wanita tua. Jangan mengaku-ngaku sebagai ibuku, seru Malin dengan kasar. Mendengar ucapan itu, hati sang ibu hancur berkeping-keping. Ia tidak percaya bahwa anak yang telah ia besarkan dengan susah payah kini mengingkarinya hanya karena malu akan penampilannya. Dengan penuh kesedihan, sang ibu berdoa kepada Tuhan, Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, aku ikhlas. Tetapi jika dia adalah Malin Kundang,
anakku yang durhaka, hukumlah dia atas perbuatannya." Doa sang ibu menggema di langit. Tiba-tiba badai besar datang, mengguncang kapal Malin Kundang. Petir menyambar, angin bertiup kencang, dan ombak besar menghantam kapal mewah itu. Malin Kundang dan seluruh isi kapalnya terhempas ke pantai. Saat Malin mencoba berdiri, tubuhnya perlahan menjadi kaku. Ia berubah menjadi batu sebagai hukuman atas kedurhakaannya kepada ibunya. Akhir kisah. Kini, di pantai tempat Malin Kundang terdampar, terdapat batu yang menyerupai sosok manusia sedang bersujud. Batu itu diyakini sebagai Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya. Kisah ini menjadi pengingat bagi generasi selanjutnya untuk selalu berbakti kepada orang tua, karena restu mereka adalah kunci keberhasilan hidup. Cerita Malin Kundang mengajarkan kita pentingnya menghargai orang tua, tidak melupakan asal-usul, dan tidak sombong atas kesuksesan yang kita capai. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.